Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Rifki Ridho dengan nomor induk mahasiswa 24293020. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memenuhi tugas ITS mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis, yang mana video yang saya akan sampaikan berjudul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR di Era Modern. Langsung saja kita mulai ke materinya. Yang pertama pada bab pendahuluan. Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk tidak hanya berfokus kepada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil. Etika bisnis menjadi pedoman moral yang membantu perusahaan bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, dan mampu menyeimbangkan kepentingan pemilik, karyawan, konsumen, serta masyarakat luas. Dengan memahami etika bisnis, perusahaan dapat membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Gagasan ini diperkuat oleh jurnal Menurut Nur Asma 2024, yang mana dalam kutipannya menurutnya itu etika bisnis muncul dari kompleksitas bisnis dan tuntutan tanggung jawab sosial. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari etika bisnis itu sendiri. Nah, etika bisnis dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah 3 cara utama untuk mendefinisikan dan memahami konsep ini. Yang pertama ada definisi singkat, yakni etika bisnis adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang membantu menentukan benar atau salah dalam keputusan sebuah bisnis. Kemudian pada perspektif akademis, pada jurnal Crane dan Metten 2004, di situ menjelaskan tentang studi tentang keputusan bisnis yang berkaitan dengan benar dan salah. Kemudian pada penerapan praktisnya dalam jurnal Drucker 1954, yakni penerapan prinsip moral di lingkungan bisnis sehari-hari untuk menciptakan organisasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang mana dapat disimpulkan bahwa pengertian etika bisnis adalah sebuah prinsip yang mana dimiliki sebuah perusahaan dan itu lebih ke moral ataupun nilai kita sebagai sebuah perusahaan yang mana itu sangat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan yang baik dan benar. Jadi memaksimalkan dalam menjalankan proses sebuah bisnis agar bisnis tersebut memiliki nilai value yang tinggi di mata para konsumen atau pesaing bisnis yang lainnya. Kemudian kita masuk pada teori etika. Nah, dasar teori. Teori etika di sini memberikan kerangka untuk menilai tindakan bisnis. Pilihan teori mempengaruhi prioritas keputusan dan siapa yang menjadi fokus perlindungan. Nah, saya cantumkan 3 teori yang akan memberikan perspektif berbeda dalam mengevaluasi apakah suatu tindakan bisnis itu etis atau tidak. Pemimpin bisnis sering menggunakan kombinasi dari ketiga teori ini untuk membuat keputusan yang seimbang. Nah, yang pertama adalah utilitarianisme, yakni menilai tindakan berdasarkan hasil terbesar untuk sebanyak mungkin pihak atau konsekuensialis. Jadi utilitarianisme ini dianggap berhasil ketika menghasilkan manfaat yang paling besar dan meminimalkan penderitaan, seperti itu. Dan yang kedua ada deontologi, yang mana di sini berfokus kepada kewajiban dan aturan moralnya yang harus diikuti tanpa melihat konsekuensinya. Kemudian yang ketiga adalah teori hak, yang mana di sini mengutamakan hak individu sebagai dasar penilaian etis. Dapat berupa hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari manusia itu sendiri. Kemudian, apa sih tujuan penerapan dari etika bisnis ini? Nah,
Penerapan etika ini bertujuan menciptakan kegiatan usaha yang bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan operasi perusahaan. Ketika perusahaan menerapkan etika bisnis dengan konsisten, mereka akan mencapai beberapa tujuan penting yang menguntungkan semua pihak. Nah, yang pertama, tujuan pentingnya yaitu meningkatkan kesadaran etis dalam pengambilan keputusan, dikutip dari jurnal Nur Asma 2024. Yang kedua, membangun reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Jadi itu dapat membangun reputasi perusahaan dan kepercayaannya terhadap para konsumen ataupun kepada para investor-investor dari bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko hukum dan konflik sosial. Nah, kemudian menurut Velasquez 2017, yang mana dia menyebutkan bahwa penerapan etika bisnis yang konsisten itu dapat membantu perusahaan membangun fondasi moral yang kuat dan meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan bisnis. Itulah tujuan penerapan etika bisnis yang harus kita miliki. Kemudian prinsip dari etika bisnis. Nah, setiap prinsip di sini itu saling terhubung dan harus diterapkan bersama-sama untuk menciptakan budaya bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Mari kita lihat masing-masing prinsip secara detail. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman operasional yang harus konsisten diterapkan untuk menjaga integritas organisasi. Sini saya cantumkan 4 prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini dapat berupa komunikasi, iklan, dan laporan yang harus akurat dan jujur. Yang mana ketika orang melihat itu akan percaya dan mendapatkan kepercayaan. Jadi melihat sesuatu bisnis yang jujur itu dapat meningkatkan value dan reputasi dari perusahaan tersebut. Kemudian ada keadilan. Perlakuan adil terhadap karyawan, pelanggan, dan pemasok. Kemudian yang ketiga ada transparansi, yang mana ini adalah sifat yang mana menuju ke terbuka mengenai praktik kebijakan dan dampak bisnis yang dilakukan. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab berupa mengakui dan memperbaiki kesalahan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan bisnis yang telah dibuat. Itu merupakan prinsip-prinsip etika bisnis yang harus kita miliki, yang mana agar menciptakan bisnis yang sehat dan dapat berlanjut dengan konsisten ke depannya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Tidak ada perusahaan yang beroperasi dalam vakum. Berbagai faktor eksternal dan internal membentuk bagaimana etika diterapkan dalam organisasi. Memahami faktor-faktor ini membantu perusahaan merancang kebijakan yang relevan dan efektif. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Memahami faktor ini membantu merancang kebijakan etis yang relevan dan efektif. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Nah, yang pertama adalah nilai sosial dan budaya, yaitu norma masyarakat membentuk batas penerimaan. Jadi ketika kita menjalankan bisnis yang beretika, tentu saja kita harus melihat nilai sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita, yang mana supaya orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar itu menerima bisnis yang kita jalankan. Jadi itulah yang membuat bisnis kita mempunyai value. Yang kedua ada budaya perusahaan atau tone from the top dan kebijakan-kebijakan internal yang ada pada bisnis. Nah, kemudian ada yang ketiga ada hukum dan regulasi, yaitu kerangka legal yang mengikat. Jadi di dalam sebuah bisnis harus tertulis dengan jelas hukum dan regulasinya, supaya ketika nanti terdapat masalah dapat diselesaikan dengan jelas, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah globalisasi dan teknologi, yang mana itu mencakup standar lintas batas dan isu privacy atau data. Kemudian gagasan ini diperkuat oleh
Jurnal Nur Asma 2024 yang menyoroti nilai sosial sebagai pengaruh utama perilaku bisnis. Nah, setelah memahami etika bisnis, kita perlu mengenal konsep yang lebih luas yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, CSR ini adalah bagaimana perusahaan mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam setiap aspek bisnisnya. Nah, CSR ini adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan yang lebih dari sekedar filantropi, melainkan integrasi ke dalam strategi bisnis. Nah, strateginya saya cantumkan 3. Yang pertama adalah fokus jangka panjang pada kesejahteraan publik. Yang kedua, integrasi sosial dan lingkungan dalam model bisnis. Yang ketiga, meningkatkan legitimasi dan kepercayaan konsumen. Kemudian pada jurnal Tia Aprilia Susnita 2024 yang menjelaskan tentang CSR menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya, teori dan prinsip etika bisnis bukan hanya konsep abstrak. Berikut adalah contoh nyata bagaimana perusahaan menerapkan etika bisnis dalam operasional sehari-hari dan manfaat yang mereka dapatkan. Contoh penerapan dan manfaatnya yang pertama, iklan yang jujur. Yang mana iklan yang jujur dapat menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari klaim menyesatkan. Jadi yang sudah berlaku di hari ini yaitu tentang berita hoax, berita buzzer yang lain. Jadi kita harus dapat memilah-milih iklan yang jujur sebagai konsumen. Nah, sebagai etika bisnis dalam sebuah bisnis itu kita harus memberikan juga iklan yang jujur agar bisnis kita beretika. Kemudian yang kedua ada transparansi keuangan. Laporan keuangan yang jelas meminimalkan risiko hukum dan menarik investor. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, transparansi keuangan atau laporan keuangan itu harus jelas, itu meminimalkan risiko hukum. Maksudnya apa? Ketika ada laporan keuangan yang tidak jelas atau menyimpang atau bahkan bisa terjadi korupsi, itu akan lebih eh, fatal ke dalam proses hukum. Dan jika laporannya jelas itu dapat menarik investor tentang keuangan. Jadi investor akan lebih percaya kepada sebuah bisnis kita ketika kita melakukan transparansi keuangan gitu. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan data konsumen. Setiap data konsumen itu memiliki kebijakan privasi yang kuat, meningkatkan loyalitas pelanggan di era digital. Itulah ketiga contoh penerapan dan manfaatnya. Nah, manfaat keseluruhannya itu reputasi meningkat, resiko hukum menurun, dan loyalitas stakeholder terjaga. Itu dikutip dari Nur Asma 2024. Nah, kemudian menurut jurnal Farrell dan Friedrich tahun 2020 menekankan bahwa pengambilan keputusan etis yang tepat memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks bisnis dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari etika bisnis dan CSR yang telah tadi kita bahas, yaitu adalah fondasi ataupun akar bagi praktik usaha yang berkelanjutan. Perusahaan yang mengintegrasikan prinsip etis ini ke dalam strategi operasional lebih mungkin meraih kepercayaan publik dan keberlanjutan jangka panjang. Investasi dalam etika bisnis dan CSR bukan biaya tambahan, melainkan investasi jangka panjang yang menghasilkan kepercayaan, reputasi, value juga, dan keberlanjutan bisnis yang lebih baik. Itulah penjelasan tentang etika bisnis dan CSR yang dapat saya sampaikan. Dan di bawahnya ada daftar pustaka yang saya ambil dari kutipan-kutipan di dalam isi materi saya. Ada Nur Asma DKK 2024, Keren dan Sampai Feral, Osi dan Freddy 2020. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.